bersih-bersih ya. Ketika sudah waktunya berangkat, tiba-tiba Pak Kiai kok mendikan, aku kok gelisah ya, aku kok nggak tenang. Terus beliau bilang ke salah satu santri yang ikut membersamai, ya, saya juga ada di situ, tolong dicek dulu tempat walimahnya kayak apa. Nah, kami menemani Pak Kiai dan santri yang disuruh itu kemudian ke tempat walimah, dan kemudian pulang memberitahu Pak Kiai ada musiknya, ada penyanyinya, ya, ada campur ya, tamunya. Terus kata Pak Kiai, oh ya sudah, kalau gitu kita ganti niat ya. Kemarin kita niat datang ke Pasuruan untuk menghadiri walimah, sekarang ganti niat, kita niat silaturahim ke kiai, ke ulama. Ya, akhirnya kita memang ganti niat, nggak jadi ke tempat itu. Itu menunjukkan beliau basirahnya kuat. Jadi udah gelisah lebih dahulu. Gelisah lebih dahulu. Kita kadang gelisahnya kapan, Bapak Ibu? Gelisahnya itu sudah kandung rasani, kemudian ketemu dengan orang yang dirasani, baru gelisah ya. Ya Allah, ketemu dengan beliau, aduh beliau tahu nggak ya, itu sih bukan basirah namanya. Jadi betul-betul ada kegelisahan. Harusnya sholat, harusnya sudah di atas sajadah, kok saya masih di mana gitu. Itu gelisah, nggak tenang. Jadi itu fungsi basirah. Jadi basirah kalau nyala, kalau hidup itu cahayanya gelisah dalam keburukan, tenang dalam kebaikan. Nah, kalau jiwa ini juga lampu yang kalau di-on-kan maka akan memancar cahaya. Nama cahayanya adalah cahaya rindu akhirat. Ini cahaya yang memancar ketika jiwa dihidupkan. Jadi orang kalau jiwanya hidup itu pasti akan rindu akhirat. Dan itu logis. Kenapa? Karena bagi jiwa akhirat itu kampung halaman. Besok ketika kita meninggal, kita akan pulang kembali ke akhirat. Yang pulang itu apanya kita? Jiwa, roh. Roh, jiwa sudah disebut sama. Yang pulang jiwa. Kenapa jiwa pulang? Karena jiwa dulu pernah hidup di akhirat. Sebelum akhirnya jiwa kita dipertemukan dengan raga, dipertemukannya kan waktu 4 bulan janin dalam kandungan. Berarti duluan jiwa atau duluan raga? Jiwa sudah hidup lama di zaman azali, hidup di alam akhirat. Dan jadi jiwa ini saat ini sedang terkena kontrak aja, nemani raga menjalani hidup di dunia. Kalau masa kontraknya habis, jiwa keluar dari raga. Iya, jadi persis sama kalau yang kontrak rumah, kalau sudah waktunya habis, ya yang kontrak keluar. Ya. Nah yang kontrak keluar itu hidup atau mati? Yang hidup kan orang, tapi rumahnya jadi rumah mati karena nggak ada penghuninya. Maka ketika jiwa keluar dari raga, raga mati, jiwa kembali ke asal. Nah, asalnya jiwa adalah akhirat. Maka kan berarti betul akhirat itu adalah kampung halamannya jiwa. Sudah sepantasnya nggak rindu? Sudah. Nah, kalau sudah rindu ke akhirat, maka harapannya cinta dunia atau cinta akhirat? Cinta. Nah, orang yang harapannya cinta akhirat, rindu akhirat, insya Allah itu harapan yang Allah alam. Demikian Bapak Ibu. Tapi kita belum bahas gimana cara mengonkan akal, hati, laut, basirah, dan jiwa. Mungkin ini bahasan kita di pertemuan yang akan datang. Mengonkan akal itu gimana caranya? Iya, tapi mudah-mudahan dengan bahasan ini sudah tergambar. Pokoknya hidup ini tidak ada pilihan yang lain kecuali harus ridha, ikhlas, takut, gelisah dalam dosa, tenang dalam kebaikan, dan kemudian rindu
cinta akhirat. Dan ya Allah wa iyyakum, saya kembalikan ke ibu. Oleh setan dimainkan. Iya. Jadi kalau pikiran itu ibarat bola, ya pikiran kita jangan diserahkan ke setan. Jangan diserahkan ke setan. Ini sebenarnya proses bagaimana kita menghidupkan akal, ya, menghidupkan akal. Tapi logika sederhananya begini, Bapak Ibu. Kalau kita mengalami satu kejadian, ya, kan kita sebenarnya bisa melihat membedakan terang sama gelap itu mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Ya mudah. Terang sama gelap itu dua hal yang mudah sekali dibedakan. Jadi kalau seandainya kita merasa kok saya nggak ridho nih, saya nggak ridho, itu berarti kita sedang berada dalam kegelapan. Saya sedang terbawa emosi atau bisa jadi terbawa oleh bisikan setan. Apapun penyebabnya, kalau kemudian pikiran kita tidak ridho dengan sebuah kenyataan, itu tanda berarti pikiran kita adalah gelap. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita lawan gelap itu. Ya, kita lawan gelap itu. Iya. Nah, yang kita bisa sampaikan, ya, kita langsung menadah tangan, sampaikan ke Allah. Ya Allah, tidak mungkin kejadian ini terjadi kecuali pasti terjadi atas izin-Mu. Ya Allah, sebenarnya saya berat sekali menghadapi kenyataan ini, tapi ya Allah, saksikan aku ridho dengan keputusan. Aku ridho dengan keputusan. Aku ridho ya Allah. Meskipun mungkin waktu kita mengatakan aku ridho itu dengan badan bergetar, tapi itu salah satu cara untuk membuat akhirnya akal kita jadi mengikuti ucapan kita. Jadi kalau akal kita sudah tidak mampu, lawan dengan ucapan. Jadi sama, mirip-mirip kalau seandainya ibu ketemu dengan orang yang ibu mangkal sama beliau, mangkalnya di hati, berarti kan harus melawan hati. Nah, cara melawan hatinya gimana? Walaupun saya ketemu dengan beliau, paksa senyum, ketemu lagi senyum, ketemu lagi senyum. Nah, senyumnya kita itu adalah bentuk perlawanan kita terhadap kegelapan yang ada di dalam hati. Kegelapan di dalam hati. Nanti kalau terus-menerus senyum, lama-kelamaan hati jadi mengikuti wajah. Tadinya cuma wajah yang senyum, akhirnya hati juga ikut tersenyum. Maka kalau kemudian kita mengatakan, ya Allah, walau saya berat, jujur berat ya Allah, tapi ini kan terjadi atas keinginan, atas izin-Mu. Ya Allah, saksikan saya ridho. Nah, kata-kata ini yang nanti akan membuat akal jadi ikut kata-kata kita. Jadi harus ada perlawanan. Apa saja yang kita bisa lakukan untuk menunjukkan perlawanan kita? Kalau dengan kata-kata, bisa dengan kata-kata. Atau perlawanannya, kenapa kemudian Allah menyuruh kita membalas keburukan orang dengan apa? Dengan kebaikan. Sebenarnya berat nggak Bapak Ibu? Berat. Tapi kalau itu kita lakukan, maka lama-kelamaan buruknya orang kepada kita itu tidak menjadi masalah. Yang kedua, orang kalau berlaku buruk kemudian dibaiki, lama-kelamaan dia akan berubah menjadi baik. Jadi itu solusi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Begitu Ibu. Terima kasih. Masih ada Bapak Ibu? Ya, satu lagi. Nasib orang yang kita maaf itu gimana sikap kita tetap ridho dan ikhlas.
sikap kita tetap ridho dan ikhlas. Iya. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ridho serta ikhlas itu sepasang kaki yang kalau kita terus langkahkan, kita pasti sampai pada tujuannya. Sejauh apapun tujuan, kalau kita terus tiada henti melangkah, akan sampai nggak pada tujuannya? Akan sampai. Nah, tujuan kita adalah Allah. Tanda bahwa kita sudah sampai ke Allah adalah kita layak disebut sebagai kekasih Allah. Layak disebut sebagai kekasih Allah. Dan kekasih Allah itu adalah mereka yang mau menjalani hidup ini dengan ridho dan ikhlas. Ridho dan ikhlas. Ridho dan ikhlas. Mungkin sekaligus ini sebagai penutup ada kisah. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah ini. Jadi ada orang alim Bapak Ibu, alim sekali beliau, tapi punya istri judes, galak, rewel, bawel, ngeyel. Kira-kira ridho enggak? Nah ini dia, orang alim ini ridho dengan istri yang seperti ini. Beliau ridho. Beliau melihat ini sebagai kenyataan hidup yang harus saya terima. Sebab kalau dipikir-pikir, digalaki istri itu masalah nggak? Loh, apa masalahnya? Nggak ada masalah dijudesi, ya, itu nggak masalah. Bapak Ibu punya rumah, di depan rumah Bapak Ibu ada jalan, terus orang lalu lalang, itu masalah nggak? Ridho nggak? Ridho. Kenapa ridho? Kalau di pinggir jalan. Ya karena nggak dampaknya ke saya. Kalau digalaki orang, apa dampaknya ke kita? Kalau ada yang nyebut itu pasti ngarang. Jadi beliau betul-betul ridho. Selain ridho, beliau ikhlas. Bentuk ikhlasnya, ikhlas kan dalam amal. Beliau tetap menyayangi istrinya, bertanggung jawab terhadap istrinya, memberi nafkah, ya, mencintai, melindungi, membantu. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Sampai suatu malam, Bapak Ibu, beliau seperti kayak nggak kuat. Saya udah nggak kuat kalau begini. Nah, cuma karena beliau orang alim, cara menyelesaikannya adalah beliau merasa saya harus menjauh dulu. Maka beliau kemudian keluar rumah malam-malam. Orang alim malam-malam keluar rumah, kira-kira menuju kemana, Pak? Masih yang mau menjawab ibu-ibu. Kan orang alim, ya, kalau nggak alim kan nggak tahu kemana. Dan beliau kemudian menuju ke masjid, dan ketika sampai di masjid, ternyata di masjid itu sudah ada seorang laki-laki yang sedang berdoa dengan syahdunya. Dan dalam doa itu orang alim tadi mendengar, ya Allah, itu doanya laki-laki tadi, karuniakanlah untuk saya kesabarannya Abul Aswad Ad-Du'ali. Laki-laki alim yang tadi saya sebut itu namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Jadi begitu masuk ke masjid, nama beliau disebutkan, beliau kaget. Apaan nama saya kok dibawa-bawa dalam doa? Karena beliau nggak kenal siapa laki-laki itu, dan laki-laki itu juga nggak kenal siapa beliau. Akhirnya Abul Aswad Abu Yazid Al-Bustami mendengar lanjutan doanya. Ya Allah, karuniakan untukku kesabarannya Abu Yazid Al-Bustami, karena beliau punya istri yang sama galaknya dengan istri Abul Aswad kan setengahnya, ya Allah, senasib ternyata. Dua laki-laki senasib dipertemukan oleh Allah di rumah Allah. Ya. Karuniakan untukku kesabaran Abu Yazid, karena beliau punya istri yang sama dengan cerewet, bawel, rewel, ngeyel, tapi beliau sabar, beliau ridho, beliau ikhlas, yang karena keridhaan beliau, keikhlasan beliau, kesabaran beliau, beliau terangkat menjadi kekasihmu, ya Allah, terangkat menjadi kekasihmu. Begitu mendengar terangkat menjadi kekasihmu, kan kemudian Abu
Yazid tersentak. Selesai berdoa, beliau mendekat ke laki-laki tadi, bukan untuk mengenalkan kalau saya Abu Yazid, cuma pengen tahu kenapa menyebut Abu Yazid. Ketika ditanya, ya karena saya mimpi dikenalkan dengan seorang bernama Abu Yazid yang ternyata istrinya galak, bawel, rewel, tapi ikhlas, sabar, ridho. Yang katanya beliau ya dalam mimpi itu saya diberitahu kalau beliau kekasih Allah. Mendengar perkataan ucapan laki-laki tadi Abu Yazid kemudian berkesimpulan berarti saya keluar rumah ini salah ini. Akhirnya saat itu juga beliau memutuskan pulang ke rumah. Udah pokoknya saya akan hadapi apapun yang terjadi, mau diomelin, dicerewetin, sudah pokoknya saya nggak akan kemana-mana. Saya ridho, saya ikhlas. Begitu sampai di rumah beliau salam, assalamualaikum, dijawab salamnya ya oleh suara wanita yang sangat lembut, sangat halus. Beliau nggak pernah mendengar ada suara selembut itu selama beliau tinggal di rumah itu. Kan kaget beliau, siapa gitu ya perempuan itu. Ketika keluar ternyata istrinya. Dan ketika istrinya menemui itu dengan salam, santun sekali, lembut sekali. Abu Yazid kan bingung. Kalau dibilang bukan istri, wajahnya wajah istri, tapi kalau istri kok berubah total begini? Penasaran dia nanya, kenapa engkau berubah seperti ini? Apa kata istrinya? Rahasia sudah terbuka. Rahasia apa? Rahasia bahwa cerewet, bawel, judesnya istri itu dalam rangka agar beliau jadi kekasih Allah. Kan sudah terbuka. Abu Yazid sudah tahu. Tapi kenapa istrinya tahu? Kan istrinya nggak ikut. Karena ternyata istrinya lebih dahulu sudah jadi kekasih Allah sebelum Abu Yazid. Mana bisa? Karena jalur untuk jadi kekasih Allah itu macam-macam, tapi macam-macamnya itu kuncinya adalah ridho dan ikhlas. Ya, ada seperti Abu Yazid Al-Bustami, jalur beliau jadi kekasih Allah lewat istrinya yang cewek, bawel. Tapi ada juga yang jalurnya jalur mujahadah. Mujahadah juga butuh ridho dan ikhlas. Seperti Sufyan Ats-Tsauri, beliau jadi kekasih Allah itu lewat jalur mujahadah. Beliau selama 40 tahun itu nggak pernah dengar adzan, kecuali dalam keadaan beliau sudah di masjid. 40 tahun itu butuh mujahadah nggak? Butuh mujahadah. Butuh ridho meninggalkan seluruh kesibukan dunia sebelum adzan. Jadi berangkat ke masjid sebelum adzan. Jadi ini kalau seandainya ada para suami semisal yang punya istri rewel, bawel, ngeyel, jangan-jangan istri bapak itu kekasih Allah yang memang dihadirkan untuk bapak agar bapak juga jadi kekasih Allah. Kalau sama-sama jadi kekasih Allah kan insya Allah di dunia bareng, di akhirat juga bareng. Jadi PR sebulan ini ridho ikhlas ya. Dengan nanti pertemuan depan kita akan simulasi lebih dahulu, kita coba tes ridho ikhlasnya sudah atau belum. Kalau belum ya diulang pelajarannya. Ada di Allah wa iyyakum. Demikian yang bisa kita sampaikan. Waktu dua yang membatasi kita. Mari segera kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, sedang Kau hamparkan untuk kami kehidupan yang kadang menyenangkan, kadang menyusahkan, kadang bertabur bunga-bunga kegembiraan, kebahagiaan, kadang dipenuhi dengan kontak duri kesulitan dan kesusahan. Ya Allah, semuanya itu adalah kehendak-Mu, semuanya adalah keinginan-Mu. Kami mohon ya Allah,
Apapun kenyataan hidup yang sudah Engkau gariskan atas diri kami, pilihkan untuk kami hanya ridho ya Allah, hanya ridho dengan semua ketentuan-Mu yang sudah terjadi atas diri kami. Karena kalau bukan ridho, apalagi yang harus kami lakukan ya Allah. Kami tidak ingin, tidak ridho dengan semua kenyataan hidup yang sudah terjadi atas diri kami. Mampukan kami ya Allah untuk ridho dengan semua kehendak-Mu. Ampuni jikalau Engkau pernah kecewa, ampuni jikalau Engkau pernah melihat kami kecewa dengan takdir-Mu, berkeluh kesah ya Allah dengan ketentuan-Mu, apalagi pernah berburuk sangka kepadamu ya Allah, mengira Engkau tidak adil kepada kami, mengira apalagi Engkau zalim kepada kami ya Allah. Setelah pengajian ini betul-betul kami mohon jadikan kami hamba yang selalu ridha, karena ya Allah tidak ada satupun kenyataan hidup yang terjadi atas diri kami kecuali pasti membawa kebaikan, pasti membawa kebaikan untuk kami. Maka atas dasar apa kami tidak ridha dengan takdir-Mu, dengan kodrat-Mu, dengan kenyataan hidup yang sudah Engkau pilihkan untuk kami? Tidak ada alasan lagi setelah ini ya Allah. Kami mengeluh, kami kecewa, apalagi berburuk sangka atas takdir-Mu. Izinkan ya Allah ridho menjadi pilihan kami satu-satunya. Dan ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan bukti bahwa kami ridho dengan takdir-Mu. Kami selalu ikhlas ya Allah melakukan apapun amal baik yang Kau simpan di balik takdir. Karena tidak ada satupun takdir yang Kau hadirkan untuk kami kecuali pasti ada amal baik, pasti ada amal baik. Karena takdir adalah ladang amal bagi kami, ladang amal bagi kami. Karena itu ya Allah, jadikan apapun takdir-Mu, kami jadikan sebagai kesempatan untuk bisa melakukan sebaik-baiknya amal yang kami lakukan ikhlas semata-mata untuk-Mu. Ya Allah, jadikan ridha dan ikhlas bagian dari langkah hidup kami. Tiada henti Allah menuju-Mu, mendekatkan diri kepadamu. Tidak ada yang kami harapkan dalam hidup ini kecuali hidup dekat dengan-Mu ya Allah, hidup dekat dengan-Mu, hidup merasakan kehadiran-Mu, merasakan kebersamaan-Mu ya Allah, merasakan betul ya Rahman sentuhan rahmat-Mu dalam setiap apapun yang ada dan terjadi dalam hidup kami. Karena sungguh tidak ada satupun yang ada dan terjadi dalam hidup ini kecuali rahmat-Mu. Karena itu rahmati kami, rahmati orang tua kami, khususnya orang tua kami yang saat ini sudah ada di alam kubur. Penuhi kubur orang tua kami dengan rahmat-Mu ya Allah, penuhi kubur orang tua kami dengan maghfirah ampunan-Mu ya Allah, penuhi kubur orang tua kami dengan nikmat-Mu ya Allah, nikmat kubur yang Kau limpahkan untuk orang tua kami, untuk saudara-saudara kami, untuk saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, orang-orang yang kami cintai yang lebih dahulu Engkau panggil pulang keharibaan-Mu ya Allah. Utuhkan kebersamaan kami di dunia saat ini mulia, utuhkan kembali kebersamaan kami di akhirat nanti mulia ya Allah. Dengan Kau jadikan majelis tazkiyah ini tidak hanya menjadi majelis tempat bertemu dan berkumpulnya kami di dunia, tapi jadikan majelis ini kelak ya Allah menjadi tempat bertemu dan berkumpulnya kami semua di surga-Mu ya Allah, di surga-Mu ya Allah, bersama orang-orang tua kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, anak-anak didik kami, orang-orang yang kami cintai dan mencintai kami. Kumpulkan kami bersama anak keturunan kami semuanya ya Allah. Jangan Kau pisahkan satu pun di antara anak-anak kami di surga nanti. Tempatkan kami di surga yang sama birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Dan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf segala khilaf. Dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.